Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding melon kelapa muda yang bikinnya gampang, rasanya enak, tampilannya juga cantik dan menarik. Satu resep bisa menghasilkan banyak, yaitu 35 cup ukuran 65 ml. Resep ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun ide takjil selama bulan puasa. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahan sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak menggumpal. Tambahkan 800 ml air. Tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan kecil ukuran 65 ml. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel dan mengendap di dasar panci. Untuk santan instannya ini nggak apa-apa ya teman-teman kalau mengambang seperti ini karena nanti saat dimasak santan instannya akan mencair dan tercampur merata dengan sendirinya. Kemudian kita masak puding kelapa mudanya menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk sampai pudingnya benar-benar matang dan mendidih. Setelah pudingnya benar-benar matang dan mendidih, kita matikan api kompor dan lanjut untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, kita tuangkan puding kelapa mudanya ke dalam wadah sampai selesai. Kemudian kita biarkan sampai puding kelapa mudanya mengeras. Lanjut siapkan wadah, masukkan setengah sendok teh biji selasi, kemudian tambahkan 100 ml air panas dan kita tunggu sampai biji selasinya mengembang. Lanjut kita bikin puding yang kedua, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset Nutrijel rasa melon kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan 1200 ml air. Tambahkan pewarna makanan hijau tua sebanyak 3 tetes supaya warna puding melonnya ini lebih terang teman-teman. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya, puding melon siap untuk kita masak. Masak puding melon menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk supaya semuanya tercampur merata dan masak pudingnya sampai benar-benar matang dan mendidih seperti ini. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, masukkan fruity acid ke dalam puding melonnya teman-teman. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kembali lagi ke puding kelapa mudanya. Ini puding kelapa mudanya sudah benar-benar set dan mengeras. Selanjutnya aku akan serut menggunakan serutan kelapa kurang lebih sebesar ini. Jadi hasilnya ini benar-benar mirip dengan daging kelapa muda asli teman-teman. Kita serut-serut semua puding kelapa mudanya sampai selesai. Serut puding kelapa mudanya ini ukuran sedang aja ya teman-teman. Jadi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Yang sedang-sedang aja. Jadi nanti teksturnya benar-benar mirip dengan daging kelapa muda asli. Hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Susun satu persatu cupnya sampai selesai. Untuk ukuran cupnya teman-teman juga boleh ganti, sesuaikan aja dengan harga jual yang teman-teman inginkan. Selanjutnya masukkan serutan puding kelapa mudanya ke dalam cup masing-masing segini ya teman-teman, kurang lebihnya sesuaikan aja dan bagi rata menjadi 35 cup. Masukkan serutan puding kelapa mudanya ke dalam cup satu persatu hingga semuanya selesai. Selanjutnya, masukkan biji selasi yang sudah mengembang ke dalam cup, masing-masing secukupnya aja ya teman-teman. Lakukan satu persatu hingga semuanya selesai. Selanjutnya, kita tuangkan puding melon ke dalam cup sampai batas cup paling atas ya teman-teman. Tuangkan satu persatu hingga semuanya selesai. Sebelum menuangkan puding melonnya, pastikan untuk suhu puding melonnya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, supaya serutan puding kelapanya ini tidak mencair kembali dan cupnya tidak meleot. Selanjutnya kita aduk antara serutan puding kelapa dan puding melonnya menggunakan sendok garpu seperti ini ya teman-teman, supaya antara serutan puding kelapa dan puding melonnya ini saling terikat. Jadi saat pudingnya benar-benar sudah set dan mengeras, ketika kita makan dan kita sendok, pudingnya akan menyatu dan tidak terpecah. Selain itu, dengan diaduk menggunakan sendok garpu seperti ini, maka serutan puding kelapanya terurai dan motifnya akan naik ke permukaan, jadi hasilnya akan lebih cantik teman-teman.
Kita biarkan sampai pudingnya benar-benar set dan mengeras. Nah, ini dia hasilnya setelah puding melon kelapa mudanya ini benar-benar set dan mengeras. Jadi satu resep menghasilkan 35 cup ukuran 65 ml. Dengan satu resep bisa menghasilkan banyak seperti ini, insya Allah bisa mendatangkan keuntungan yang banyak jika dijadikan sebagai ide jualan buat teman-teman semuanya. Dengan tampilan puding melon kelapa mudanya yang cantik dan menarik seperti ini, insya Allah resep ini juga disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, jadi bisa laris manis di pasaran. Buat teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide jualan, teman-teman bisa tambahkan stiker thank you di atas tutup cupnya seperti ini supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi. Rekomendasi harga jual per cupnya yaitu Rp2.000 atau teman-teman silahkan sesuaikan kembali dengan keinginan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga resep puding melon kelapa muda ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.